Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Ketika kita bangun di pagi ini, ada yang tubuhnya sehat, ada juga yang justru masih terbaring sakit. Kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur itulah kita mengakui banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudaraku, karena perbedaan, sebuah bangsa bisa terbelah dua. Kita ingat bangsa Jerman, karena ideologi berbeda. Jadilah Berlin Barat dan Berlin Timur. Sehingga ada nama Jerman Timur dan Jerman Barat. Tanda pemisahan itu dibangunlah apa yang disebut tembok Berlin. Barulah pada 9 November 1989, tembok itu diruntuhkan. Bangsa yang sekian lama terpisah itu bersatu kembali. Ya, tembok merupakan lambang pemisahan. Peristiwa pemisahan tidak semata-mata dialami sebuah bangsa, melainkan itu juga yang dialami manusia dalam relasinya dengan Allah. Tembok itu tercipta karena keberdosaan manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, relasi antara Allah dan manusia tidak harmonis. Sejak itu berdirilah tembok yang tebal dan tinggi. Syukur kepada Tuhan Yesus, tembok pemisah itu telah diruntuhkan. Runtuh bukan lantaran pukulan martil atau alat berat, melainkan Yesus Kristus yang berkarya. Karena pengorbanan Kristus, perseteruan berganti suasana menjadi damai sejahtera. Saudaraku, salah satu fenomena alam yang luar biasa di Kalimantan adalah sungainya yang amat lebar. Saya yakin perenang profesional pun akan mengalami kewalahan jika diminta berenang menyeberangi sungai-sungai di Kalimantan. Tetapi persoalan terpecahkan dengan adanya jembatan. Jembatan itulah yang mempertemukan antara tepi sungai yang satu dengan tepi sungai yang lain. Lantaran jembatan, dua wilayah dipertemukan. Seperti itu pula Tuhan Yesus berkarya. Setelah tembok diruntuhkan, maka jembatan relasi diciptakan. Jelaslah, karya Kristus sungguh luar biasa. Tembok diruntuhkan dan jembatan diciptakan. Saudaraku, jika Tuhan Yesus telah meruntuhkan tembok pemisah dan menggantinya jembatan, sebaiknya kita pun meneladaninya. Jangan malah kita membangun tembok baru, baik relasi antar manusia dengan Allah maupun antar manusia itu sendiri. Ketika dalam kehidupan gereja terbentuk kelompok-kelompok kecil yang merusak keutuhan persekutuan berdasarkan faktor tertentu,
atau di tengah masyarakat ada kecurigaan dan prasangka atas mereka yang berbeda suku, agama, dan keyakinan. Jelas, itu pertanda tembok baru sedang dibangun. Bagaimanapun saudaraku, kita menghindari terbentuknya tembok pemisah yang di dalamnya ada perseteruan, konflik, dan ketidakdamaian. Justru yang harus kita bangun adalah jembatan. Di sana berarti ada keharmonisan dan hidup bersama dalam damai. Maka jiwa kita tentram, pikiran kita pun jernih. Lain halnya kalau relasi disharmoni, permusuhan, konflik, itu semua sangat menguras emosi. Jiwa tidak tenang, pikiran kita kusut. Itu ketika terjadi pada saat relasi kita dengan sesama terganggu. Karena itu, janganlah berseteru dengan teman, saudara, orang tua, apalagi dengan Tuhan. Sebaliknya, saudara, kita menjaga jembatan relasi yang harmonis, sehingga pikiran kita tenang, emosi kita tentram, dan seluruh diri kita tidak terkuras, kelelahan oleh karena konflik atau permusuhan. Mari kita tanamkan, ambisi kita adalah damai. Damai itu berdampak pada perasaan kita, sekaligus mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya jadikan kami pembawa damai, bukan yang suka dengan konflik dan perseteruan. Kiranya tercipta di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam nama Yesus yang berkorban bagi kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat menikmati hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.